Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Mas. Kelompok kami akan membahas mengenai final test, yaitu mempresentasikan materi week 8 sampai week 14. Perkenalkan, nama saya Tiffany Kaila. Saya membahas materi probability dan binomial theorem. Perkenalkan, nama saya Humaira Hindiadi. Saya akan membahas mengenai materi rekursi dan relasi rekuren. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan akan membahas materi graf dan trik. Perkenalkan, nama saya Claudia dan saya akan membahas materi tentang gerbang logika dan aljabar boolean. Selamat menikmati videonya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tiffany Kaila. Hari ini aku akan membahas materi tentang probability atau peluang dan binomial theorem. Pertama, aku bakal jelasin probability peluang. Jadi probability itu adalah ukuran kemungkinan suatu kejadian terjadi, dan nilai probability itu selalu berada di antara 0 dan 1, yang dimana 0 adalah mustahil dan 1 adalah pasti. Pertama, ada konsep dasar utamanya, ada eksperimen, sample space, dan event. Eksperimen adalah proses percobaan, sample space adalah seluruh kemungkinan hasil percobaan, dan event adalah kejadian tertentu yang ingin kita amati. Di sini ada contoh soal, sebuah coin fair dilempar 2 kali. Pertama, kita tentukan dulu sampel space-nya, S, HH, HT, TH, dan TT. Dan yang kedua adalah event A adalah minimal muncul 1 kali. Jadi kita tulis A sama dengan HH, HT, dan TH. Yang ketiga ada rumusnya, P, A adalah jumlah kejadian yang diinginkan dibagi dengan jumlah seluruh kemungkinan. Jumlah kejadian yang diinginkan itu ada 3, ada HH, HT, dan TH. Lalu jumlah seluruh kemungkinan itu ada 4, ada HH, HT, TH, dan TT. Jadi kita tulis seperti ini ya. Perhitungan peluang sering sekali dikaitkan dengan pola kombinasi. Jadi konsep yang kita gunakan adalah binomial theorem. Binomial theorem adalah metode untuk mengembangkan bentuk pangkat dari suatu binomial, seperti X plus Y pangkat N. Jadi tanpa perlu mengalihkan satu persatu. Contoh soalnya X plus Y pangkat 2. Nah, koefisien pangkat 2 ini memiliki 3 suku. Karena koefisiennya diambil dari Pascal triangle 1, 2, dan 1. Pangkat X menurun dari 2 ke 0, pangkat Y meningkat dari 0 ke 2. Nah, kalau kita tulis seperti ini, X plus Y, pangkat 2 adalah X pangkat 2 ditambah 2XY ditambah Y pangkat 2. Jadi hasil ekspansi X plus Y pangkat 2 adalah X2, X pangkat 2 ditambah 2XY ditambah Y2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi rekursi. Pada penjelasan awalnya, rekursi merupakan cara menjelaskan suatu objek menggunakan objek itu sendiri. Nah, dia itu ada 2 yang kita harus tahu definisinya, yaitu basis atau base case. Base case ini merupakan case yang dimana itu angkanya itu berhenti. Kalau misalnya rekursif itu atau recursive case, dia tuh yang mengulang terus-menerus. Nah, bentuk umumnya itu ada Fn yang nilai tertentunya itu adalah n sama dengan 0, atau yang ekspresi yang dapat melibatkan Fn-1 atau n itu harus lebih dari 0. Nah, untuk fungsi yang pertama dari rekursif itu adalah fungsi rekursif sederhana. Untuk rumusnya di sebelah sini dan contoh soalnya, misalnya f itu adalah 0 sama dengan 3 dan kita harus menghitung f4-nya. Di sini ada cara pertama, kita harus menghitung dari rumus yang sudah ditentukan di atas ini, bahwa f itu kenapa 3? Karena n-1 di sini n-nya adalah 4. Kita harus hitung terus sampai 0, karena 0 di sini sudah diketahui di soal bahwa f 0 sama dengan 3, kita harus mengganti F0 ini menjadi 3. Jadi perhitungan ini akan dilanjutkan sampai kita mendapatkan hasilnya. Ini untuk cara pertama. Selanjutnya ada cara kedua untuk soal ini. Untuk hasilnya yang didapatkan sama, tapi yang ini lebih sederhana untuk dicari. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktorial. Di sini ada ketentuan untuk faktorial itu adalah n dikali n-1 faktorial atau n itu lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya ada contoh soal saja. Kita langsung ada contoh soal di sini, hitung 5 faktorial secara rekursif. Ini 5 faktorial ini akan dikalikan seperti ini karena hasil dari 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 merupakan 120. Ini adalah hasil dari 5 faktorial secara rekursif. Selanjutnya di sini ada algoritma dari contoh soal faktorial ini. Dari function di sini ada soal, kita harus mendefinisikan untuk menjadi deklarasi algoritma. Di sini untuk jawabannya dari soal itu adalah if n sama dengan 0. Kenapa? Karena basis di sini dikatakan n sama dengan 0, maka 0 faktorial sama dengan 1. Maka dikatakan if ini n sama dengan 0, returnnya adalah keluarnya adalah 1. Selanjutnya else itu kalau misalnya bukan n, maka keluarnya adalah n faktorial n-1, yaitu ada di sebelah sini di rekurensnya. Terus sudah selesai untuk deklarasi algoritmanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang barisan Fibonacci.
Untuk barisan Fibonacci ini ketentuannya adalah F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1, dan seterusnya. Nah, untuk rumusnya itu ada di Fn sama dengan Fn-1 plus Fn-2 dan sama dengan N lebih dari atau sama dengan 2. Kenapa? Karena kita langsung lanjut ke contoh soalnya aja. Di sini ada tentukan F6. F6 F0 sama dikatakan sebagai 0, maka kita harus menentukan F6. Untuk F0-nya adalah 0, F1, F2, F3, F4, F5, dan F6 kita dapatkan di angka 8. Selanjutnya kita akan membahas mengenai barisan rekursif. Yang pertama ada contoh dari barisan rekursif ini adalah untuk rumusnya adalah A0 sama dengan 1, yang dimana A0 itu merupakan langkah pertamanya gitu. Jadi kita harus menghitung dari A0 ya. Selanjutnya untuk rumusnya AN itu sama dengan 2 AN minus 1. Nah, untuk barisan itu contohnya ada di sini ada 1, 2, 4, dan seterusnya. Untuk contoh soalnya kita harus menghitung misalnya A5. Untuk A5 karena rumusnya di sini seperti ini, jadi kita tulis 5-nya itu sebagai N. Jadi A5 sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32 untuk hasilnya. Selanjutnya ada contoh dari aplikasi barisan rekursif. Contoh soalnya itu, ini kita ambil contoh soal menghitung bakteri. Untuk awal kita mengetahui bahwa ada jumlahnya itu ada 5 bakteri. Setiap jam itu berlipat 2. Jadi untuk A-nya itu 2. Jadi kita diketahui A0 itu sama dengan 5. Terus ini rumusnya yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi soal ini berapa bakteri setelah 4 jam. Jadi setelah 4 jam itu N-nya kita ganti sebagai 4. Terus setelah itu kita jumlahkan segini hasilnya. Sebenarnya ada 2 cara, untuk lebih jelasnya ada di sebelah sini. Untuk kita menghitung satu persatu, ada N1, N2, N3, dan N4. Dihasilkan hasilnya sama, ada di 80 juga untuk dua-duanya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai relasi recurrence. Yang pertama, ini A0 sama, kita menghitungnya dari 1, A0 sebagai 1. Selanjutnya untuk rumusnya bedanya adalah dia ada di plus 1 untuk di setiap rumusnya. Misalnya di sini ada soal hitung A3 dari relasi recurrence. Untuk A1, 2, 3, ini rumusnya implementasi dari ini. Untuk A1-nya hasilnya 3, ada di hasilnya 7. 7 ini kita masukin ke sini lagi untuk rumus selanjutnya dan hasilnya di 15. Oke, selanjutnya kita akan membahas aplikasi relasi recurrence. Ini kita langsung ke contohnya, ada bunga majemuk. Modelnya itu ada di ini rumusnya. Tapi untuk lebih singkatnya, kita menggunakan solusi sebagai ini yang akan kita pakai untuk menghitung. Nah, untuk contoh soalnya apa sih? Ini contoh soalnya ada di bunga bank. Misal ada uang 10.000 dengan bunga 11% selama 3 bulan. Di sini untuk selama 3 tahun. Nah, 3 tahun ini kita N-nya sebagai 3, kita taruh di sini. Selanjutnya 10.000 ini kita kalikan di 11% ini untuk di N-nya juga dikali 3 ini. Hasilnya adalah 13.676. Nah, untuk contoh lainnya ada di Menara Hanoi. Kita harus menghitung beberapa stak yang ada di contoh soal ini. Misalnya kita di sini dikasih tahu dulu untuk rumus awalnya. Nah, dikatakan bahwa H1 merupakan langkah pertama, ada di H1. Nah, untuk rumusnya ini setelah disederhanakan seperti ini. Jadi ini yang akan kita pakai sebagai rumus. Nah, langkah ini untuk soalnya, langkah 4 piringan untuk soal ini apa sih gitu. Nah, kita pakai ini, kita substitusikan N-nya ini sebagai 4 karena dia meminta 4 piringan. Selanjutnya 2/4 minus 1, rumusnya hasilnya adalah di 15. Oke, berikutnya ada materi graf. Pertama-tama kita akan menentukan, di sini ada beberapa contoh mana saja yang graf, mana saja yang bukan. Yang pertama ini ada titik A atau simpul A termasuk graf, titik A dan titik B termasuk graf, titik A, titik B, titik C yang terhubung dengan sisi termasuk graf, dan titik A, B, C, D yang terhubung dengan sisi juga termasuk graf. Contoh yang bukan graf adalah salah satunya ini. Ini bukan graf, kenapa? Karena ini tidak memiliki derajat pada ujung sisinya. Yang ini karena hanya sisinya saja jadi bukan termasuk graf. Dan yang terakhir sama yang seperti pertama, ini tidak memiliki derajat di ujung sisinya. Oke, berikutnya ada jenis-jenis graf. Di sini ada 3. Yang pertama ada simple graph, yang kedua multiple graph, yang ketiga ada pseudo graph. Berikutnya ada contoh soal graf yang tak berarah. Cara mengerjakannya yaitu kita menghitung dulu derajat tiap titiknya. Di sini ada titik 1, 2, 3, dan 4.
Oke, D1 memiliki dua sisi. D2 memiliki 1, 2, 3 sisi. D3 memiliki 1, 2, 3 sisi juga. Dan D4 memiliki 2 sisi. Untuk menghitung total D, tinggal dijumlahkan saja. 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2, 10. Dan cara menghitung total sisi adalah total D 2 dikali total D dibagi 2. 2 dikali total D adalah 10 dibagi 2 berarti 5. Ini adalah total sisinya. Berikutnya ada contoh soal graf berarah. Cara mengerjakan soalnya, kita tentukan dari D in dan D out. Yang pertama D1, D out-nya adalah 1. D2, D out-nya 1, 2. Oh iya, dan 3. D3 out ada 1 dan juga loop memiliki satu in dan juga 1 out. Maka dari itu D3 out terhitung 2, 1 dan 2. D out 4 ada 1, 2. Berikutnya kita hitung yang masuk. D in 1 ada 1 dan 2. D in 2 ada 1, 2. D in 3 ada 1, 2 dan juga loop 3. D in 4 ada 1. Oke, berikutnya ada tree. Di sini udah ada contoh soal spanning tree. Kita akan kerjakan menggunakan metode BFS. Untuk mengerjakan dengan metode BFS, kita akan mulai rootnya dari tengah, yaitu F. Oke, kita akan menghubungkan tiap variabelnya. Pertama ada F ke E, yang kedua ada F ke D, yang ketiga ada F ke H, yang keempat ada F ke G. Oke, kita lanjut ke sini. Yang kelima ada H ke I, yang keenam ada H ke K, dan yang ketujuh ada K ke J. Oke, sisi kirinya masih ada E ke C, yang ke-8, 9 ada C ke A, yang ke-10 ada C ke B. Oke, pengerjaan berikutnya kita akan kerjakan rootnya. Karena ini menggunakan metode BFS, rootnya di sini ada F. F memiliki hubungan dengan E, D, G dan juga H. Berikutnya di sini H, kita lanjut. H memiliki cabang yaitu I dan juga K. Lalu K masih memiliki hubungan dengan J. Sisi kirinya E dengan C. Berikutnya yang terakhir ada
C memiliki cabang yaitu A dan juga B. Untuk level di sini kita bisa isi mulai dari angka 0. F berada pada level 0, D, E, G, H berada pada level 1, C, I, dan K berada pada level 2, yang terakhir A, B, dan juga J berada pada level 3. Jadi, barusan kita baru menyelesaikan dengan metode DFS, sekarang kita akan menyelesaikan dengan metode DFS. Metode DFS ini kita bisa kerjakan dari yang paling ujung. Dalam soal ini ada dua ujung yaitu M atau L. Di soal kali ini saya akan mengerjakan mulai dari M. Yang pertama ada M ke K, kedua ada K ke H, H ke I, berikut ada I ke E ke D ke A ke B, setelah itu B ke C ke F ke J, lalu J ke G, yang terakhir ada G ke L. Pengerjaan berikutnya kita tulis rootnya dari awal hingga akhir. Kita mulai dari M ke K, dari K ke H ke I, lalu dari I ke E, dari E ada B, lalu A, lalu B, lalu C, lalu F, lalu J, G, dan terakhir ada L. Untuk levelnya kita mulai dari 0. M berada pada level 0, K 1, H 2, I 3, E 4, D 5, A 6, B 7, C 8, F 9, J 10, G 11, yang terakhir ada L berada pada level 12. Oke, di sini kita akan membahas tentang aljabar boolean. Jadi, aljabar boolean itu adalah metode matematika yang digunakan untuk menganalisis dan merancang rangkaian logika digital dengan dua nilai, yaitu 0 dan 1. Dan kedua, kita akan membahas tentang gerbang logika, yaitu ada NOT, AND, dan OR. Digunakan untuk memproses nilai tersebut sesuai aturan tertentu. Setiap rangkaian dapat dijelaskan menggunakan tabel kebenaran dan ekspresi boolean. Untuk menyederhanakan ekspresi digunakan Karnaugh method. Oke. Jadi pertama ada pengantar logika digital. Sistem digital bekerja dengan dua keadaan, yaitu 0, off atau false, dan 1, on atau true. Contoh sederhananya itu adalah saklar dan lampu. Saklar tertutup arus mengalir berarti lampunya nyala, yaitu true. Lanjut, ada di saklar terbuka arus tidak mengalir dan lampu mati, berarti false. Yang kedua ada black box dan tabel kebenaran. Black box adalah rangkaian yang dijelaskan melalui tabel input-output. Tabel kebenaran menunjukkan semua kemungkinan input dan output yang dihasilkan. Oke, jadi yang ketiga adalah gerbang logika dasar. Jadi NOT itu membalik nilai input seperti dari 1 ke 0, lalu 0 ke 1. Lanjut ada di AND. Bernilai 1 jika semua input 1. Dan terakhir adalah OR. Bernilai 1 jika minimal 1 input. Lalu keempat ada ekspresi boolean. Rangkaian logika dapat ditulis dalam ekspresi boolean. Contoh, N yaitu P and Q, or
berarti P or Q, dan not adalah not P. Lanjut ada 5. Disjunctive normal form disebut juga sum of products, dibentuk dari N dalam satu suku or antar suku. Digunakan saat merancang rangkaian dari tabel kebenaran. Yang keenam adalah kernel map. Metode visual untuk menyederhanakan ekspresi boolean. Digunakan untuk dua variabel yaitu 4 sel, 3 variabel yaitu 8 sel, 4 variabel yaitu 16 sel. Baik, di sini ada contoh soal pembahasan. Jadi yang sel pertama itu adalah gerubang logika dasar. Jadi pertanyaannya ada tuh, tentukan output N dari P dan Q. Jika P itu 1, Q itu 0. Jawabannya N bernilai 1 hanya jika semua input 1. Berarti outputnya 0. Lanjut di soal kedua adalah tabel kebenaran. Di sini ada tabel kebenaran dari tabel P per Q. Di sini P 0, Q 0, berarti P or Q-nya adalah 0. Lanjut P 0, Q 1, berarti P or Q-nya adalah 1. Lanjut P1 Q0 berarti P or Q-nya itu 1. Dan terakhir P1 Q1 di P or Q-nya itu berarti 1. Lanjut di soal ketiga adalah menentukan ekspresi boolean. Jika output bernilai 1 saat P1 Q0, P1 Q1. Jawabannya adalah P M not Q or P N Q. Lanjut di soal keempat adalah DNF atau sum of products. Dari tabel kebenaran output 1 pada baris PQR sama dengan 111 dan 101. Jawabannya adalah PNQ and R atau PN not Q and R. Soal kelima adalah konsep kernel map. Jika K-map memiliki angka 1 di semua sel, jawabannya fungsi selalu bernilai 1. Ekspresi disederhanakan menjadi 1.